merusak ulama-ulama, rakyat-rakyat disebabkan karena fatwanya Mufti Batavia. Sebelum saya bacakan dari beberapa catatan data tentang fatwa atau pengkhianatan daripada mereka terhadap bangsa ini, sedikit saya ingin sampaikan dulu masalah thariqah ini. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada yang menyodorkan kepada saya mengenai tentang TQN. Nah, bahwa TQN ini, kata salah satu muhibbin dari Oknum Habib ini, mengatakan bahwa silsilah atau mata rantai TQN yang terdekat ini adalah melalui Pekalongan, melalui Habib Ali Bafaqih dari Syekhona Khalil. Kemudian orang tersebut menyodorkan kepada saya salah satu kitab yang namanya Tanbihul Masyi. Nah, ini ya. Padahal kitab Tanbihul Masyi ini Syekh Abdul Rauf Singkal, beliau menjelaskan tentang silsilah Syatoriyah sama Qadiriyah karena kurunnya berbeda. Artinya di zaman ini, ketika masih pada waktu sugengnya Syekh Abdul Rauf Singkal, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah ini belum disatukan, belum menjadi TQN, karena yang menyatukan dua thariqah ini adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Artinya nggak logis kalau ketika kitab Tanbihul Masyi ini dijadikan referensi TQN, karena di sini adalah silsilah atau mata rantai daripada Syatoriyah dan Qadiriyah. Baik. Kenapa ulama-ulama Nusantara wabil khusus dari ahli-ahli thariqah ini berperan penting di dalam memerdekakan bangsa ini dari kolonial Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda? Karena ulama-ulama thariqah pada waktu itu betul-betul mempunyai rasa cinta terhadap tanah air yang utuh. Beda dengan sekarang, walaupun orang gembar-gembor Pancasila sekarang itu, walaupun dari klan Ba'alawi ini juga menggunakan Indonesia Raya, masalah kecintaan belum tentu, kan begitu. Begini, ini berkaitan, ini ada beberapa surat yang beredar ya, ini nanti saya bacakan satu persatu biar orang ini paham kenapa sih ketika geger Cilegon ini banyak korban dari para ulama, baik ulama thariqah, baik daripada kaum petani. Bahkan tadi ada yang ngomong, tapi kan itu banyak pribumi juga yang menjadi pengkhianat, gitu kan? Tadi seperti itu. Harus ingat, yang namanya kerajaan atau pemerintahan Hindia Belanda itu mereka punya kebijakan, dan kebijakan ini tidak akan terlepas dari keputusan mufti. Itu catatan. Sekarang yang diangkat menjadi mufti pada waktu itu orang kita atau orang lain, kan begitu pertanyaannya. Padahal di Nusantara dulu sebelum Batavia, masih Sunda Kelapa, ulama kita sudah lebih hebat, banyak yang alim, apalagi dalam perihal masalah hukum. Tapi kenapa yang diangkat oleh mereka pemerintahan kolonial Belanda atau Hindia Belanda justru dari imigran Yaman yang bernama Utsman bin Yahya? Ada juga orang yang bela, oh itu kan strateginya Mufti Batavia untuk mengambil hatinya Hindia Belanda. Oke, kita buktikan satu dulu. Nih, surat ini dilayangkan oleh Mufti Batavia kepada pemerintah Hindia Belanda ini 2 tahun sebelum terjadinya geger Cilegon. Artinya perang di wilayah Banten sudah terjadi, perang Caringin, kemudian perang di Kabupaten Lebak, sudah terjadi pemberontakan itu. Nah, karena ada potensi pada waktu itu, potensi kekuatan dari masyarakat Nusantara yang dipimpin oleh ulama-ulama thariqah, karena kalau di dalam buku sejarah ini, geger Cilegon ini tidak terlepas peranan daripada doktrin Syekh Abdul Karim. Ingat-ingat ya, sebagai khalifah pertama yang ada di TQN. Begitu. Nah, saya bacakan. Surat ini ditulis oleh Mufti Batavia untuk pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 30 Agustus Betawi tahun 1886. Ini sebelum terjadinya geger Cilegon yang dahsyat ini ya. Nih saya bacakan ya. Di sini ada tertangannya Al Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Bagaimana isi suratnya? Nah, kita bacakan dulu ya, karena ini penting.
Ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya siapa sih yang pengkhianat sejatinya? Kan begitu. Karena kalau yang namanya mufti itu punya kebijakan, Pak. Apapun, wong mufti itu sampai ngerti gak? Mufti itu artinya orang yang memberi keputusan atau orang yang memberi fatwa. Nih, saya bacakan dulu di sini. Setelah amma ba'du saya bacakan di bawahnya. Fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalikal lati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Maksud dari catatan surat ini yang ditulis oleh Mufti Batavia kepada pemerintahan kolonial Belanda atau Hindia Belanda itu adalah i'lam wa i'lan, artinya pemberitahuan. Kalau sudah i'lam wa i'lan, ini sama-sama pemberitahuan yang urgen sebenarnya menurut dia. Apa maksudnya? Beliau mengatakan begini, bi anna tariqatal lati fashat fi hadhihi zamani wa 'allamahal masyayikh lil juhali fahiya laysat 'ala shawabi. Jadi Mufti Batavia memberitahukan kepada pemerintah Hindia Belanda, karena lagi-lagi perang Caringin, perang yang ada di Banten sebelum geger Cilegon tahun 88 itu kan dikomando oleh ulama-ulama thariqah dari murid-muridnya Syekh Abdul Karim. Nah, dia memberitahu kepada pemerintah Belanda bahwa sesungguhnya thariqah yang menyebar di zaman ini pada saat ini yang diajarkan oleh guru-guru thariqah kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisat ala shawabi, tidak ada kebaikannya, tidak ada benarnya. Laisat bisawab berarti sesat, dia menyesatkan ajaran daripada ulama-ulama thariqah. Bahkan dia mengatakan begini, bal rubama yaulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunyawiyatin bisababi faqdani syurutiha. Kata dia, bahkan ulama-ulama thariqah yang menyebar pada saat ini berpotensi merusak agama dan dunia karena tidak adanya syarat-syarat di dalam jihad itu. Maksudnya dia kan menganggap pemberontakan. Jadi sudah didoktrin juga, ini kalimat doktrin, menganggap bahwa ulama-ulama ini berpotensi memberontak bahkan akan merusak agama dan bangsa, kata dia. Terus kemudian ma'a anni talattaftu fi hadhihi risalati fi akhiriha li haitsu lam adhkuru ahadan bi aini li ajli salamati minal fitnati min masyayikh thariqati. Beliau mengatakan dengan mengirim surat ini, lam adhkur ahadan bi aini, artinya beliau tidak pernah memberikan tahu kepada siapa-siapa ya, karena dia demi keselamatan, katanya, keselamatan daripada fitnahnya orang-orang guru-guru thariqah. Fa antum idza ra'aitum hadhihi risalata wa tabayyana lakum anna fiha irsyadan nas ilal haq wa ila adamid du'awil fariqah wa li ajli salamati minal mafasidi. Nah, terus ada doktrin juga. Nah, ketika surat ini diterima oleh engkau wahai pemerintah Belanda, kata Mufti Batavia, jadi dia berharap supaya pemerintah Belanda ini bisa menjelaskan tentang identitas dia sebagai mufti. Artinya Mufti Batavia ini benar-benar memberikan petunjuk kepada orang banyak, kan begitulah. Terus wali ajli salamati minal mafasidi, ini tujuannya katanya supaya selamat dari kerusakan. Fal matlub min janabikum antusahihu alaiha wa antadkuru ma fiha min irsyadin nas likai salimu minal mafasidi wa antadkuru ismi inda arbabi taulati Walanda fi Eropa wa fi Betawi. Nah, bahkan beliau meminta juga kepada pemerintah Belanda untuk menyebarkan surat ini. Artinya surat yang dikirim oleh Mufti Batavia. Terus, nah ini ada yang lucunya lagi. Walaula adalal Walanda fi ardil Jawi wa ghairiha lamastaqarra li al-iqamah fi Betawi. Dia mengatakan begini, kalau bukan perlindungan dari pemerintah Belanda, katanya, gak mungkin saya ini bisa bertetap diri di Betawi ini, katanya. Loh, ini sudah pernyataan. Coba saya ulang lagi, walaula adal Walanda fi ardil Jawi wa ghairiha lamastaqarra li al-iqamatu fi Betawi. Loh, dia mengatakan begitu. Kalau bukan karena kebijakan keadilannya Belanda, gak mungkin saya ini bermukim di Betawi, gitu. Hada ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi hada bil arabiyati wa tashihi hadhihi risalati. Nah, bahkan beliau, tulisan ini saya kabarkan kepada kalian wahai pemerintah Belanda, dan saya berharap engkau membalas surat ini dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, dikiranya mungkin orang-orang kita gak ada yang bisa bahasa Arab. Nah, ini ditulisnya pada tanggal 30 Agustus 1886 Betawi.
Satu ini. Bahkan di dalam salah satu nadhom yang ditulis oleh Mufti Batavia juga, ini saya bacakan. Ini dibuat syair. 25 tahun telah bersudah, waras dan subur kerajaan melanda. Wahai daulatku Sri Baginda, yang dipertuankan sepenuh dada. Tuh, ingat ya. Hindia Belanda biarlah subur, lagi tahta kerajaan bertambah makmur. Ini pujiannya Mufti Batavia. Terus, marilah rakyat tuan dan muda, marilah rakyat tua dan muda, terimakan selamat bagi Baginda. Amanat penutup apa yang ada. Nah, sini, abadilah kekal kerajaan Belanda. Masih kurang. Artinya kita harus juga paham. Nah, ini terakhir. Ini ada surat yang memang waktu itu disebarkan. Surat ini Du'aul lil Malikah, kata Bahu Said Al-Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas li ajli Regency Van Pasuruan and Regency Van Malang. Wa quri'a fil masjidaini bil baldataini al-madhkuratain. Doa ini ditulis bahkan dibacakan oleh Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas di Regency Pasuruan dan Malang, di dua masjid besar yang ada di Malang dan Pasuruan. Nih doanya. Doanya bagaimana? Allahumma taqabbal syukrana li ta'yidika jalalatil mamlikati wa hilmina al mahbubati fi tahtil mulki muddata isrina sanah. Jadi dalam doanya, ya Allah, terimalah rasa syukur kami dengan adanya kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Helmina yang tercinta selama 20 tahun. Allahumma tawil umriha wa matiha bisihati wal afiyah wa fadlaha walanal amiratu al mahbubah. Bahkan dia mendoakan Ratu Helmina itu mudah-mudahan Ratu Helmina dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan wal afiyah di dalam memimpin bangsa ini, bahasa begitu, yang tercinta. Nah, ini masih banyak. Kalau kita jelaskan dari ini, artinya kita jangan mau terdoktrin ulang. Bagaimanapun mereka itu masih menganggap orang Nusantara ini kasta terendah, dan ini bukti. Coba contoh tadi, ini logikanya mereka kalau sadar ketika Gus Ilyas membacakan adalah korban-korban ketika geger Cilegon yang di Labuan, dibacakan satu persatu. Ini kalau orang yang punya jiwa nasionalis tentunya dia akan mendengarkan. Pasti dia, oh ini siapa tahu ada saudara kita. Tidak. Tapi ketika orang-orang punya rasa jiwa nasionalis yang kurang, mereka lebih senang ketika didongeng-dongeng yang halu. Coba, itu sebenarnya tidak terasa kita ini sudah terdoktrin sedikit demi sedikit. Nilai Pancasila itu sudah hilang dalam diri kita, bukan Pancasilanya. Kalau Pancasilanya anak SD juga banyak yang hafal, tapi nilainya, nilai daripada Pancasila yang sudah terkikis. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi saya mohon untuk siapa saja, kita nggak ada urusan. Bagi teman-teman yang mau komen bagaimana, nggak ada urusan. Yang jelas kita ini ingin meluruskan sejarah agar supaya anak-anak bangsa ini 10 tahun 20 tahun ke depannya dia kembali. Coba bayangkan, andai kata tidak ada yang berjuang mengingatkan sejarah bangsa seutuhnya, artinya dikembangbiakan dengan yang sudah dirubah. Kita tahu hampir semua ulama-ulama Nusantara yang masyhur itu kalau kita dalam silsilahnya itu kepada Ba'alawi semua, kan begitu. Contoh masalah Thariqah, kita bahas tentang masalah Syadiliyah dan lain sebagainya. Ini juga sudah banyak yang digantikan kepada klan-klan mereka. Untung saja ketika ada orang yang sempat bertanya masalah TKN, saya jelaskan nggak ada, karena kebetulan kita mempunyai beberapa referensi yang kuat tentang TKN. Ketika ada orang yang menyampaikan referensinya adalah kitab Tanbihul Masyi yang dikarang oleh Syekh Abdul Singkal, itu sangat salah total, karena beliau tidak menjelaskan silsilah TKN. Di dalam kitab tersebut menjelaskan Syatoriyah dan Qadiriyah. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah salah satu bukti, dan ini gak akan pernah kita hilangkan. Terlepas ya, untuk masalah tadi ada kan yang ngomong kalau yang namanya mursyid itu tidak akan pernah membenci kepada siapapun, gitu kan.
apalagi kepada para habaib. Kita ini nggak pernah diajarkan membenci. Mau jujur-jujuran, beberapa hari, 2 hari yang lalu ini kapunten, ada tamu kesini dari klan Ba'alawi, ada ya, kita hormati, kita kasih minum, ngobrol biasa. Tidak ada. Yang kita lawan itu adalah cara mereka, doktrin-doktrinnya, dan kemudian fatwa-fatwanya yang akan membahayakan tubuh NKRI. Itu saja. Mau kita tambahkan fotonya siapa yang datang ke sini? Barangkali kenal. Bahkan sampai apa namanya, memberi undangan, kan begitu ya? Artinya kita welcome. Makanya bagi orang-orang yang sekiranya masih bertanya tentang unik, ya monggo aja datang ke sini. Kita hargai, karena ikramud dhaif ini bagian daripada iman siapapun itu. Kita berpegang teguh dengan itu, karena urusan masalah benci atau tidak ini adalah framingan dari mereka. Justru kalau saya malah berpikir, ketika ada orang yang memframing bahwa kita adalah sebagai pembenci, mereka itulah justru yang hatinya ada kebencian, begitu ya.